Shalom, perkenalkan nama saya Jenner Mardika Kota Barat. Saya grup D semester 5. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari Ibu Oloria Manalu dengan mata kuliah Homiletika. Sebelum kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami Bapa mengucap syukur kehadapan-Mu atas berkat-Mu pada kami pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan isi dari renungan-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati hamba Bapa. Engkau tuntun hamba untuk menyampaikan perintah-perintah, renungan-renungan isi dari Alkitab Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada pagi hari ini tertulis di Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya ulangi sekali lagi. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Baik, di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul perikop, hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah melakukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebab dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mengambil judul yaitu hidup dalam terang Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal penting dalam kekristenan, yakni bagaimana hidup sebagai anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini. Setiap kita melihat berbagai kegelapan moral dan rohani. Kebohongan sering kita anggap biasa saja. Bahkan orang berbohong itu pun ya seperti sudah biasa-biasa saja bagi kita. Kekerasan terjadi di mana-mana, bahkan di kalangan anak muda pun kita kita telah jarang melihat sikap jujur, dan anak muda sekarang tidak peduli lagi dengan sesama. Dunia ini seperti berjalan dalam kegelapan, tidak tahu arah dan tidak tahu kebenaran yang sejati. Tetapi kabar baiknya bagi kita semua adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang di tengah kegelapan itu. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Nah, di sini artinya kita dipanggil bukan karena untuk menerima terang Kristus, tetapi juga memantulkan terang itu kepada orang lain. Nah, jadi mari kita renungkan 3 kebenaran dari firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di ayat yang ke-8, dari kegelapan menuju terang. Paulus menulis, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Perhatikan, Paulus tidak berkata kamu hidup dalam kegelapan, tetapi kamu adalah kegelapan. Artinya, sebelum kita mengenal Kristus, kegelapan bukan hanya di sekitar kita, tetapi ada di dalam diri kita. Kita dikuasai oleh dosa, oleh keegoisan, oleh nafsu dunia. Kita mungkin tampak baik di luar, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Namun, ketika kita menerima Kristus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita tidak lagi menjadi kegelapan, tetapi menjadi terang di dalam Tuhan. Terang itu bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Kristus yang hidup di dalam kita. Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari, demikianlah hidup kita memantulkan terang Kristus. Saudara, inilah identitas baru kita sebagai anak-anak terang. Oleh karena itu, Paulus menegaskan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya, kalau kita sudah diselamatkan, gaya hidup kita juga harus berubah. Tidak pantas kalau orang yang sudah ditebus malah hidup
sama saja seperti di masa lalunya, yang dimana masih saja kegelapan. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Coba kita tanyakan kepada diri kita, apakah hidup kita hari ini menunjukkan bahwa kita adalah anak terang? Dan apakah orang lain bisa melihat terang Kristus dari cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak? Baik, di poin yang kedua adalah ciri-ciri hidup dalam terang yang tertulis di ayat yang ke-9. Paulus menyebutkan bahwa buah terang itu terdiri dari segala kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 3 hal ini adalah tanda-tanda nyata dari hidup yang sudah diterangi oleh Kristus. Yang pertama itu kita berfokus pada kebaikan. Orang yang hidup dalam terang memiliki hati yang penuh kasih. Dia peka terhadap kebutuhan orang lain dan mau menolong tanpa pamrih. Kebaikan sejati bukan sekadar berbuat baik agar dilihat orang, tetapi keluar dari hati yang sudah disentuh oleh Tuhan. Nah, contohnya Yesus menunjukkan kebaikannya bahkan kepada orang yang menyalibkannya. Mari kita ingat pada saat Tuhan Yesus disalibkan, ia malah berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Itulah terang sejati, kasih yang tidak tergantung pada balasan. Nah, yang kedua itu adalah keadilan. Hidup dalam terang berarti menegakkan keadilan dan kebenaran, di mana kita pun sebagai terang, anak-anak terang dari Kristus, kita harus menolak segala bentuk kecurangan, penipuan, atau ketidakjujuran. Walaupun itu terlihat menguntungkan. Ya, menguntungkan yang dimaksud seseorang ini berbohong kepada temannya. Di situ kita merasa seperti ya kita juga ikut diuntungkan pada itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang dimana ketika kita mencontek di ujian, memalsukan laporan, atau berbohong demi keuntungan kecil, itu tandanya kita masih berjalan dalam kegelapan. Ketika kita melihat seseorang memalsukan laporan, memalsukan tanda tangan, atau berbohong untuk hal yang kecil, tetapi kita mendiamkannya, ya sama saja kita belum termaksud menjadi anak-anak terang. Kita masih tidak menegakkan keadilan sebagaimana adanya. Anak terang memilih jalan benar meskipun itu sulit. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari yang keadilan ini kita diajak, jikalau ada kecurangan yang terjadi kita lihat di depan mata kita, entah pun itu dari teman kita ke saudara kita, mari kita harus mengatakan, kita harus menegakkan keadilan tersebut. Jangan kita mendiamkannya saja. Nah, yang ketiga adalah kebenaran. Hidup dalam terang berarti berpegang pada kebenaran Tuhan. Dunia ini menawarkan banyak kebenaran palsu, tetapi hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan itu seperti yang tertulis di Mazmur 119 ayat 105. Nah, di sini saya ingin memberikan, coba mari kita refleksikan kepada diri kita. Kita perlu menilai setiap keputusan dan sikap kita, apakah itu selaras dengan firman Tuhan. Jangan biarkan media, tren, atau pendapat orang menentukan standar kita, tetapi biarlah firman Tuhan yang menentukan kita. Nah, yang ketiga itu adalah menguji apa yang berkenan kepada Tuhan, yang dimana tertulis di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Paulus melanjutkan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Artinya setiap tindakan kita harus diuji, apakah itu menyenangkan di hati Tuhan. Hidup sebagai anak terang tidak berarti hidup kita selalu benar, tetapi kita selalu mau diperbaiki oleh Tuhan. Kita mau memeriksa diri kita, mau belajar dari firman, mau ditegur, dan mau bertumbuh. Nah, di sini saya memiliki contoh. Ketika kita akan membuat keputusan besar, misalkan nih, kita disuruh untuk memilih pasangan. Nah, itu coba kita tanyakan kepada Tuhan, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Coba, jangan kita langsung mengambil keputusan. Kita doakan keputusan kita itu. Sebelum kita mengambil keputusan, mari kita tanyakan kepada Tuhan. Nah, saat kita marah atau kecewa, tanyakan, apakah reaksi saya mencerminkan terang Kristus? Jadi di saat ada hati yang sangat kecewa, kita tidak bisa langsung menyampaikannya kepada orang yang membuat kita kecewa. Namun ada baiknya kita mendoakannya. Karena ya agar kita hidup menjadi anak-anak terang Kristus. Nah, di ayat ke-11 sampai 12 juga tertulis, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangkanlah perbuatan-perbuatan itu. Artinya
Kita bukan hanya menolak kegelapan, tetapi kita juga harus berani menjadi saksi terang, berani menegur dosa, berani bersuara untuk kebenaran. Hidup kita harus menjadi cermin yang menunjukkan perbedaan antara terang dan gelap. Yang keempat itu adalah panggilan untuk membangun dari tidur rohani yang tertulis di Efesus 5 ayat yang 14. Paulus menutup bagian ini dengan seruan, "Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Saudara, banyak orang Kristen hari ini hidup seperti tertidur. Mereka tahu firman Tuhan, sering ke gereja, tetapi tidak memiliki api rohani di dalam dirinya sendiri. Hidup mereka tidak lagi memancarkan terang, iman mereka mulai meredup. Tuhan memanggil kita untuk, ayo, mari kita bangun. Bangun dari kompromi dosa, keacuhan, dari kemalasan rohani, bangkit dan biarkan terang Kristus kembali bersinar dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, dunia ini membutuhkan terang. Keluarga kita, kampus kita, bahkan lingkungan kita. Semuanya membutuhkan kesaksian dari orang-orang yang hidup dalam terang Kristus. Jangan biarkan terang kita padam karena dosa, malas berdoa, atau hidup dalam kompromi. Biarlah hidup kita menjadi pelita yang menuntun orang lain kepada sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seperti yang ditulis di Matius 5 ayat 16. Nah, mari kita hidup bukan hanya sebagai orang Kristen, nama sebagai anak terang yang benar-benar, ya kita memang betul-betul anak-anak terang yang membawa kebenaran, membawa kasih dan keadilan Tuhan ke dunia ini. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Kami sadar seringkali kami masih jatuh dalam dosa dan berjalan dalam kegelapan. Tetapi hari ini kami mau kembali kepadamu. Jadikan kami anak-anak terang yang hidup keberkenan kepadamu. Biarlah setiap langkah kami memancarkan kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekianlah khotbah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.